Hai guys, selamat datang di channel Wonder Bear. Di video kali ini gue ingin mengunboxing satu kompor lagi dari Fire Maple, yaitu FMS 105. Nah, kenapa gue banyak unboxing kompor dari Fire Maple? Kebetulan gue suka banget sama ini brand, dari segi cooking set, dari kompor dan lain-lain itu gue suka banget sama ini brand. Dengan harga mid range, harga menengah tapi kualitasnya cukup bagus. Oke, sebelum gua lanjut, jangan lupa subscribe dan klik lonceng di bawah supaya teman-teman dapat notifikasi kalau gua ada update informasi terbaru. Sekarang kita langsung buka. Sebelum itu kita coba cek informasinya dulu. Jadi ini model FMS 105, material yang dipakai stainless steel, aluminium alloy, beratnya 246 gram, power yang dihasilkan 3 kW. Lalu untuk ukurannya, sebelum dilipat 174 dikali 70 mili. Kalau dalam posisi terlipat 91 kali 60 mili. Ini dilihat cukup jelas kan teman-teman? Udah kayaknya ini informasinya aja. Sekarang kita langsung buka. Kok kardusnya sobek? Kayak udah sering dibuka gitu sih. Sebentar, agak susah ya. Nah, oke. Nah, sesuai identik brand Fire Maple, dia selalu memakai warna orange. Cukup kecil sih kalau sama box. Sekarang kita langsung buka. Ini manual instruction. Oh, ini yang hitam putih juga. Oke. Kita pinggirin dulu. Ini kompornya. Nyangkut. Oke. Nah, ini kompornya FMS 105. Lucu juga sih, kecil, cuma setelapak tangan kayak gini. Sekarang kita coba buka bracketnya dulu. Oh, dia dipakai lipat, sistemnya pakai lipat. Lipat. Bentar, ini masih ada kakinya. Kaki. Nah, udah. Dan ini kompor jujur dari sekian banyak yang gua pakai Fire Maple, ini salah satu yang paling kokoh dari segi kaki sama bracket. Dan posisi bracketnya juga cukup lebar. Jadi kalau misalkan kalau kita masak pakai panci yang cukup gede, ini cukup stabil kok. Lalu dan salah satu yang fitur yang paling gue suka dari ini kompor juga pematik. Ini membantu gue banget karena kalau misalkan di gunung gue kan jarang bawa korek. Ini sangat membantu sekali. Kebetulan gue juga nggak ngerokok. Jadi, satu lagi. Seperti di pembahasan sebelumnya, alasan teman-teman harus mempertimbangkan untuk beli kompor yang selangnya panjang kayak gini. Biasanya rawan bocor di sambungannya sini. Sama, gue punya satu kompor Fire Maple. Itu bermasalahnya di tekanannya, pengatur tekanan. Sempet macet. Jadi waktu itu gue beli di AliExpress, ada satu toko jual, dia tuh cuma jual pengatur ininya doang. Jadi itu gue cuma ganti ini dan habis itu udah kembali. Karena waktu itu dia posisinya ini dol. Jadi gasnya tuh nggak bisa dimatiin. Itu malah di gunung lagi. Nah, itu yang harus teman-teman pertimbangkan sih. Kalau sekarang kan secara kan kita juga harus memakai itu di outdoor. Jadi butuh sesuatu yang lebih kredibel. Kalau misalkan kenapa-napa, kalau kompornya rusak nggak bisa masak gimana, kayak gitu kan. Jadi setidaknya beli kompor yang cukup bagus. Dan satu lagi, kompor yang posisinya selang kayak gini, saya sangat sarankan teman-teman bawa masuk ke dalam tenda, jangan taruh di luar. Karena kalau dengan posisi gunung yang cukup dingin, dia punya selang ini suka beku.
dan itu susah banget untuk nyalain kembali lagi. Karena gue alamin sendiri untuk ada beberapa seri kompor Fire Maple gue yang pakai selang kayak gini. Semuanya udah gue coba bawa ke gunung, taruh di luar, maksudnya itu pun di festival. Tetap aja maksudnya itu beku. Dan susah banget ketika pagi hari kita mau coba masak, itu susah banget. Nah, saran gue biasanya mendingan masukin ke dalam tenda, taruh di dalam carrier, itu bungkus kalau bisa pakai baju dan lain-lain itu nggak apa-apa, bungkus aja supaya nggak kedinginan. Kalau udah kedinginan itu agak repot. Oke, kita bahas dari segi fitur. Jadi sebenarnya kompor Fire Maple tuh dia cuman kurang lebih mirip-mirip sih, cuman beda di model dan kekuatan outputnya. Ini burnernya juga stainless steel, bahannya stainless steel. Nah, satu lagi, kompor ini tuh nggak bisa langsung pakai high cook ya. Jadi kompor ini tuh butuh converter untuk dari kanister ke high cook. Itu harus ada tambahan converter satu lagi. Nah, kebetulan konverternya ketinggalan. Besok di video berikutnya gue akan coba bawa pulang satu. Nah, kalau untuk kanister dia bisa langsung. Sekarang kita pakai kanister. Ini kebetulan gue ada kanister. Udah 4 tahun. Ini kanister. Nah, kalau kanister tinggal dipasang. Inilah salah satu keunggulan kanister. Sebenarnya bukan keunggulan kanister gimana sih. Jadi sebenarnya kalau untuk standar di luar negeri, misalkan di negara yang musim dingin, mereka selalu memakai tabung gas kanister ini. Kenapa? Karena ada campuran dari butan sama propan. Itu cocok, pembakarannya lebih bagus di cuaca dingin dan nggak beku. Tapi kalau misalkan kita posisi pakai butan itu contohnya high cook itu 100% butan. Nah, itu biasanya beku kalau dalam posisi dingin. Nah, kenapa kalau dicampur propan? Itu. Jadi kalau misalkan kita posisi gunung yang sangat dingin, itu sangat membantu proses pembakaran dan nggak beku itu gas. Itu salah satunya. Nah, standarnya di luar sana mereka selalu memakai kanister karena negara dengan 4 musim. Kalau di Indonesia sendiri itu negara cuman 2 musim dan untuk gas yang beredar pun cuman